Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode malam hari ini merupakan edisi eksklusif ya, karena kita menghadirkan naratamu yang berprestasi dan punya pengalaman reputasi nasional dan juga internasional. Kita akan membahas tentang sebuah tema yang mungkin tidak familiar, dan alhamdulillah Kiswah bisa menghadirkan tokoh kita ini dengan tema Mushaf Braille, ikhtiar memumikan Al-Quran bagi penyandang disabilitas. Sebelum itu, mari kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada para pendiri bangsa, para guru, para kiai, ibu nyai, dan semua pemimpin dan orang-orang yang berjasa dalam republik ini. Al-Hadiniyah wa ala kulli nadin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Rizal sudah menghadirkan naratamu. Kita panggilkan, yaitu Hajah Ida Zulfia. Mbak Ida, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mbak Ida. Ya, tentunya di studio kita juga bersama narafikih kita, Mas Rizal. Beliau nanti akan mengkomparasikan bagaimana Al-Quran Mushaf Braille ini dengan kajian kefikihan. Ya, fikih itu kan luas, dan seringkali Mas Rizal berfatwa bahwa fikih itu luas. Nah, bisa mengkuliti apa saja, termasuk Al-Quran ini. Mbak Ida, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan semuanya juga baik. Amin, amin. Amin, Terima amin. kasih. Sebuah kehormatan bagi Kiswah, kedatangan tamu yang sangat berjasa di Republik ini. Dan semoga ini menjadi inspirasi generasi muda yang ingin mengembangkan ilmu Al-Quran, gitu ya. Al-Quran, karena kita sering mendengar para kiai, para syekh kita mengatakan yasluh fi kulli zaman wa makan, gitu ya, bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sesuai, relevan dengan zaman dan tempatnya. Oke, sebagai pembuka mungkin Mbak Ida bisa bercerita bagaimana kisah awal cinta di Al-Quran, dan kemudian sampai menekuni bukan hanya di pesantren tetapi ke dunia kampus, bukan hanya S1 tapi juga S2 dan S3 di bidang Al-Quran. Itu bagi kami sebuah lompatan yang perlu didengar oleh masyarakat, gitu ya. Monggo Mbak Ida, 5-7 menit bisa. Perkenalan singkat. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ida Zulfia. Saya asli dari Gresik, Jawa Timur, yang saat ini tinggal di Cirende, Tangerang Selatan. Kalau ditanya bagaimana kecintaannya terhadap Al-Quran mulai dari kecil ya. Dulu saya ingat di rumah saya itu orang tua saya ngajar ngaji anak-anak kecil di kampung. Dari situ saya timbul kecintaan, senang belajar Al-Quran, dan biasanya orang tua saya itu memberikan kesempatan saya untuk badali, ngajar ke teman-teman saya yang ngaji di rumah itu. Setelah itu saya lulus MI, kemudian lanjut mondok di pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Nah, di Tambak Beras Jombang ini saya memulai menghafal Al-Quran, tahfidz, dan kemudian saya khatam di Jakarta. Kemudian
setelah lulus dari Muallim atau Makbarat Jombang, lanjut ke Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di sana saya ngambil prodi tafsir hadis waktu itu ya, belum ada IAT. IAT. Dan setelah lulus dari IIKI, saya ikut CPNS di Kementerian Agama untuk formasi pentasih mushaf Al-Quran. Nah, di formasi pentasih mushaf Al-Quran ini mensyaratkan harus tahfidz 30 juz. Ini kesempatan pertama bagi para penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia yang mendapatkan, istilahnya itu mendapatkan ruang terbuka untuk bisa mengembangkan karir ya, gitu. Karena selama ini dulu ya, sebelumnya itu kan kurang ada perhatian bagi teman-teman penghafal Al-Quran. Dan angkatan saya itu alhamdulillah sebagai angkatan pertama di Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran sebagai ASN, sebagai PNS di tahun 2007 itu, tesnya itu saya ingat betul tahun 2007. Kemudian di tahun 2010 itu saya dilibatkan sebagai salah satu tim penyusun Al-Quran Braille. Nah, di sini ketika penyusunan pedoman membaca Al-Quran Braille itu, kami bersama dengan teman-teman tunanetra bersama-sama menyusun buku pedomannya dan juga menyusun Al-Quran Braille 30 juz beserta terjemahnya. Karena saat itu di kalangan teman-teman awas itu orang-orang yang bisa melihat ya, itu masih sangat jarang yang bisa Al-Quran Braille. Saya di situ tertarik akhirnya, karena ini masih sangat langka gitu kan. Orang-orang yang awas itu masih jarang yang masih bisa dihitung jari gitu istilahnya, itu sampai kekurangan betul. Akhirnya saya di situ tertarik, saya belajar, saya biasanya datang ke rumahnya saat itu ya, di kawasan Ciputat itu ada seorang tunanetra yang sedang menempuh S3 di UIN Jakarta. Nah, saya sering datang ke rumahnya tuh untuk belajar. Kemudian dari Lajnah juga, dari kantor itu, saya ditugaskan untuk belajar langsung dengan teman-teman tunanetra di Bandung. Sehari saya belajar di sana, akhirnya dari situ saya semakin terpanggil. Kalau bukan saya, siapa lagi gitu. Saya mendarat itu dan alhamdulillah semakin senang saya menikmati dunia baru gitu ya. Selain Al-Qur'annya juga saya mulai menyelami dunia tunanetra itu seperti apa, bagaimana mereka karakternya, budayanya dan lain sebagainya. Itu mungkin singkatnya seperti itu. Bisa ditambah sedikit tentang apa namanya pengalaman mendapatkan prestasi itu, Mbak Ida, dari presiden, mungkin bisa menjelaskan cerita gitu ya, cerita tentang prosesnya bagaimana itu. Ini alhamdulillah ya, keberkahan Al-Quran ya, Masya Allah, itu di luar nurul saya lah ibaratnya gitu ya. Ya, saya itu orang kampung Mas. Saya ingat waktu kecil itu nggak ada listrik gitu kan ya. Tapi saya benar-benar meyakini betul bahwa keberkahan Al-Quran bukan karena saya hebat, tapi betul-betul Al-Quran lah yang menyelamatkan saya. Sehingga saya alhamdulillah pernah meraih juara nasional 2 kali. Di tahun 2002 dan di tahun 2021. Itu di antara prestasi yang di tingkat nasional ya. Kalau untuk yang penghargaan Satya Lencana itu karena pengabdian kami sebagai ASN, sebagai abdi negara. Nah, yang lebih membuat saya itu sangat bersyukur itu Allah menempatkan saya di lingkungan yang selalu berkaitan dengan Al-Quran, yaitu di Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran. Dulu waktu saya kecil, waktu ngaji dengan orang tua saya, dan orang tua saya ketika mengajarkan saya dan teman-teman yang belajar ngaji di rumah, yang diajar oleh orang tua saya itu, orang tua saya selalu bilang begini, sebelum ngaji, bacakan Fatihah dulu kepada nama-nama yang ada di Mushaf Al-Quran. Nah,
mushaf Al-Quran itu kan ada nama-nama Ya, para ya. pentasihnya. Iya. Waktu saya kecil itu saya belum tahu siapa beliau-beliau itu. Ayah saya mungkin juga nggak kenal sama beliau-beliau itu, tapi ayah saya meyakini ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita ngambil berkahnya sama beliau-beliau. Saya masih ingat itu nama-nama di antaranya yang saya sebut waktu itu ya. Ya. Ada Said Muhammad Asiri. Itu beliau itu imam di Istana Negara ternyata. Dan saya baru tahu itu ketika saya sudah di Jakarta gitu, sudah dewasa gitu. Dan nama-nama yang lain para ulama-ulama Al-Qur'an. Yang dulu saya sebut yang namanya ada di Mushaf Al-Quran dan ternyata sejak 2007 nama saya akhirnya ada di barisan itu gitu. Ya lagi-lagi berkahnya Al-Quran gitu. Bukan saya hebat, bukan berkahnya Al-Quran. Luar biasa, itu menjadi ini ya, alam bawah sadar dan akhirnya tercapai gitu. Meskipun bukan cita-cita, tapi Allah mempunyai skenario lain bahwa Passion ya. iya. Orang ke Jakarta kan biasanya nyari duit ya. Jadi ke Jakarta pengen menjaga Al-Quran. Luar biasa, sangat inspiratif. Dan saya baru dengar ini tradisi orang tua yang mengajarkan ke anaknya untuk memberikan Fatihah kepada pentasih Al-Quran. Biasanya kan mungkin ya orang tua hanya mengajarkan kepada guru ngajinya gitu ya. Tapi ini sampai ke nama-nama pentasihnya gitu. Ya, ngomong-ngomong kita tadi belum dibuka Fatihah. Sudah. Oh, enggak. Sudah. Mungkin Mas Rizal ini Iya. Faktor usia. terbawa ke alam fikih gitu ya. Nah, Iya. nanti sebelum ke Mas Rizal ke bidang fikihnya, ini menjadi ingatan memori saya dulu Mas, bahwa dulu tuh saya di Pondok Al-Quran sebenarnya. Ketika saya sebelum hijrah ke Jawa Timur di Rembang, itu saya fokus Al-Quran. Sampai di kalangan pesantren saya itu ada istilah kiroah bin nador, kiroah bil goib, ada yang ketiga lagi, kiroah dengan memutar Al-Quran. Jadi Al-Qurannya dibalik begitu, kemudian disuruh membaca 30 juz. Tapi saya masih di tahap awal, yaitu kiroah bin nador, melihat. Nah ini saya merasa, waduh, kayaknya saya salah langkah deh. Seandainya saya fokus dahulu di Al-Quran, mungkin ada capaian-capaian yang bisa mencerahkan umat lah. Tapi ternyata dunia saya lain. Saya balik badan ke dunia tulis menulis. Nah mungkin Mas Rizal bisa memberikan pandangan sebelum nanti kita bertanya banyak ke Mbak Ida. Bagaimana fikih melihat inovasi Al-Quran yang awalnya hanya dibacakan kemudian sampai dituliskan, atau hal lain yang terkait fikih, Mas? Monggo. Baik, terima kasih Mas Atum. Ini mohon izin Mbak Ida ini. Sebenarnya sebenarnya Mbak Ida ini senior sebenarnya ya. Zaman di Tawa Beras, kemudian ternyata di IIKI juga alma mater. Cuma ini aneh. IIKI itu kan sebenarnya kampus khusus perempuan ya, asalnya. Kemudian PTIKI khusus laki-laki. Tapi ternyata Mbak Idanya kuliahnya di PTIKI dan saya di IIKI. Dan ternyata memang Allah, benar tadi Mbak Ida, Allah menarik kembali saya untuk ingat Al-Quran. Karena kalau di dunia fikih itu kan agak berbeda ya, diajari dalam tanda petik nakal ya. Nah, terkait dengan mushaf Al-Quran, saya rasa sedikit banyak saya juga dapat pengetahuan lah ya tentang ke Al-Quran, terutama di IKI ada guru kita bersama, mungkin Dr. Kiai Ahmad Fatoni ya. Betul. Beliau yang membuat metode Maisuro itu, wah luar biasa ketatnya itu kalau tahsin ke beliau itu ya. Jadi ternyata Al-Quran yang kita baca itu, selama ini kan kita kecil ngaji itu ya, kita menganggap bahwa Quran itu ya sudah seperti itu gitu. Ternyata di balik Al-Quran yang kita baca itu juga ada proses ijtihad yang luar biasa ya. Sebagaimana fikih ya, kalau fikih kan ijtihadnya di hukum. Nah kalau Al-Quran kan bagaimana proses menjaga agar Al-Quran itu terjaga dari zaman Nabi sampai nanti gitu. Terjaga orisinilnya dan seterusnya, yang itu ternyata perlu ijtihad luar biasa. Dan
dilakukan setidaknya ya oleh nama-nama yang tertulis di Al-Quran. Saya juga baru kepikiran tadi ya, selama ini ya kok saya baca Quran nggak pernah secara khusus ngirim Fatihah ke Fantasinya. Wah ini narabala sekali, ada ini penting gitu ya. Ya penting. Karena ternyata di balik mushaf yang kita baca itu juga ada riset yang luar biasa ya. Terakhir ketika saya di IKI katanya sedang ada, mungkin bisa dikoreksi kalau saya. Katanya sedang ada evaluasi terkait dengan beberapa tanda baca yang ada di mushaf Indonesia. Karena kan Al-Quran memang semuanya mushafnya Utsmani ya, tapi kan ada standar Indonesia, ada standar Haromain, ada standar. Nah ini terkait dengan pola budaya cara bacanya. Dan ini kalau kita merujuk ke Al-Quran dan usul fikih ini, mohon maaf, kan di Al-Quran disebutkan Allah lah yang akan menjaga Al-Quran. Yang kalau kita konfirmasi ke Kiai Mustaqim Syafi'i, dengan cara apa Kiai? Ya dengan cara Allah. Dan ini sebenarnya mensyaratkan di Al-Quran itu tidak ada ya, harus mendirikan lajnah pentasihah mushaf itu nggak ada. Nah ini kalau di usul fikih masuk dalam makna isyarat. Di Al-Quran ada wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Ini kalau menggunakan pendekatan dalalah isyarah, artinya berarti Allah menyuruh memerintah untuk membuat dewan syuro dari teks wasyawirhum. Nah ketika di Quran ada ya, bagaimana menjaga Al-Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bagaimana kita bisa mengajarkan Quran ke orang yang tunanetra. Itu artinya berarti perintah untuk menciptakan mushaf Braille. Jadi itu kalau di usul fikih dalalah isyarah ya. Sesuatu yang tersirat dari sebuah teks. Terpendam jauh gitu ya, di bawah gitu. Terpendam. Yang secara tekstual nggak muncul. Artinya ini juga sebenarnya melaksanakan perintah Allah ini. Ya. Biasa. Sebuah inovasi ya. Inovasi. Ya. Dan inovasi ini kan sebenarnya sudah sejak zaman Nabi ya. Sejak zaman sahabat ya. Zaman Umar, kemudian zamannya Abdul Aswad Ad-Du'ali, kemudian zamannya Imam Khalil Al-Farahidi, itu kan juga terus berkembang. Sampai akhirnya di zaman Mbak Ida. Ya. Ada mushaf Braille. Ini sedikit nambahin Pak Ida, mohon maaf. Ada pertanyaan buat Mbak Ida, Mas Rizal? Baik, mana Mbak Ida? Ya, mungkin ini sedikit barangkali. Apa barangkali ya kesulitan Mbak Ida ketika menyusun, dan tim tentu ya, menyusun Quran Braille ini? Proses risetnya seperti apa? Dan seterusnya. Ya, jadi saya ingin cerita sejarahnya Al-Quran Braille dulu ya. Sejarah lahirnya nanti akan ketemu titik temunya gitu ya. Jadi yang mengawali menerbitkan mushaf Al-Quran Braille di dunia itu sebetulnya negara Yordan. Itu sudah menerbitkan dari tahun 1952. Yang diawali dengan UNESCO menggelar konferensi internasional untuk menstandarkan kode-kode Braille Arab. Itu pertama kali di tahun 1951. Dan setahun berikutnya di tahun 52-nya itu Yordan mulai menerbitkan Al-Quran Braille. Nah, Al-Quran yang sudah diterbitkan oleh negara Yordan ini kemudian disebarluaskan ke negara-negara Islam ya tentunya gitu. Dan alhamdulillah Indonesia juga kebagian gitu mendapatkan kiriman mushaf Al-Quran Braille itu, dan mushaf Al-Quran Braille ini disimpan di Balai Literasi Braille Indonesia Abioso Bandung. Selama disimpan di sana ini mohon maaf saat itu ya belum ada yang bisa baca Al-Quran Braille ini karena masih belum familiar gitu kan, dan belum ada yang bisa mengajarkan ke teman-teman tunanetra. Akhirnya mushaf Braille yang tadinya disimpan di BLBI Abioso Bandung ini kemudian dibawa ke Jogja karena di Jogja itu dianggap sebagai kota pelajar ya. Dan di sana itu ada seorang tunanetra bernama Supardi Abdus Somad. Orang tunanetra yang kebetulan beliau itu juga merupakan salah satu santri pesantren Al-Munawwir Krapia. Itu di tahun 63. Nah, ternyata
kerennya itu si Supardi Abdus Somad yang tunanetra itu dia bisa membaca Al-Quran Braille yang dia terima itu. Karena dia bisa membaca Al-Quran Braille, berhasil lah ibaratnya ya, tanpa ibaratnya belum ada guru yang membimbing, tapi dia bisa sendiri gitu. Kemudian dia mengumpulkan teman-teman tunanetra yang lain di sekitar Jogja untuk sama-sama belajar Al-Quran Braille yang dia miliki itu. Kemudian mereka, teman-teman tunanetra yang berkumpul ini sepakat untuk mendirikan satu yayasan yang diberi nama Yaketunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam di Jogja. Nah, yayasan ini di tahun 64 mulai menerbitkan Al-Quran Braille pertama kali di Indonesia. Mushaf Al-Quran Braille yang diterbitkan oleh Yaketunis Jogja ini mengacu sepenuhnya ke Al-Quran Braille yang diterbitkan oleh negara Yordan, di mana kaidah penulisannya menggunakan kaidah Rasul Imla'i. Kemudian tanda-tanda yang lainnya semuanya mengikuti kaidah yang digunakan di Mushaf Al-Quran Braille yang diterbitkan oleh Yordan. Nah, 10 tahun kemudian di Bandung itu ada lembaga namanya Yayasan Penyantun Miataguna. Di tahun 1974, salah satu dari pegawai YPWG Bandung ini berinisiatif untuk menyusun Al-Quran Braille, tapi bukan mengacu ke Al-Quran Braille yang dari Yordan. Tetapi beliau ini menyusun Al-Quran Braille mengacu ke Mushaf Al-Quran Standar Utsmani. Mushaf Al-Quran awas yang biasa dipakai untuk orang-orang yang awas. Tentu ini berbeda. Mengapa? Karena Al-Quran Braille yang disusun oleh YPWG Bandung itu mengacu ke Al-Qurannya orang awas yang menggunakan Rasul Utsmani. Sementara Al-Quran Braille yang disusun oleh Yaketunis Yogyakarta itu mengacunya ke Al-Quran Braille Yordan menggunakan kaidah Rasul Imla'i. Kan berbeda ini, ya kan? Karena perbedaan itu sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan teman-teman tunanetra. Akhirnya Kementerian Agama saat itu di tahun 74 sampai dengan 83 mengadakan musyawarah kerja ulama ahli Al-Quran 10 tahun itu ya. Di antara diskusi para ulama saat itu adalah menstandarkan Mushaf Al-Quran Braille Indonesia. Dan yang disepakati oleh para ulama saat itu bahwa Al-Quran Braille Indonesia mengacu kepada Rasul Utsmani, kecuali beberapa lafaz yang menyulitkan perabaan teman-teman tunanetra, maka tidak dipaksakan menggunakan Rasul Utsmani, tapi menggunakan Rasul Imla'i. Gitu. Di antara pembahasan para ulama saat itu, 10 tahun muker itu. Tentu ada banyak yang didiskusikan ya, selain Al-Quran Braille. Ada Mushaf Standar Indonesia Utsmani, ada Mushaf Standar Indonesia Rasul Mushaf Bahriyah, dan yang lainnya. Nah, di tahun 1984, keluarlah keputusan Menteri Agama nomor 25 tentang penetapan Mushaf Standar Indonesia. Jadi semua Mushaf Braille di Indonesia harus mengacu kepada Mushaf Standar Utsmani, Rasul Utsmani. Gitu. Itu jadi yang di Indonesia penemunya siapa? Jadi Mbak Ida? Kalau dibilang penemu itu kok nggak ini ya, kurang tepat ya. Atau sebetulnya pengembang ya? ya Apa istilahnya? Perumus ya. Perumus ya? yang kalau yang memulai tadi ya memang Yaketunis Jogja ya yang mengawali penerbitan Al-Quran Braille di Indonesia, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam di Jogja. Tapi tokohnya yang alumni dari Krapyak itu ya? ya, Supardi Abdus Somad. Ya. Betul. Ya. Tapi apa namanya? Mushaf Al-Quran Braille yang diterbitkan oleh Yaketunis Jogja ini mengacu ke Al-Quran Braille yang sudah diterbitkan oleh Yordan. Ya kan? Ya. Nah, Yordan ini apa istilahnya itu ya? Mengacu kepada kesepakatan yang dilakukan pada saat
UNESCO mengadakan standarisasi kode-kode Arab Braille. Kan pasti ada negara-negara Arab yang komunikasi sehari-harinya menggunakan bahasa Arab, itu ada warganya yang tunanetra kan. Ya, ya. Maka untuk memudahkan rakyatnya, warganya yang tunanetra itu, huruf-huruf Arabnya itu disimbolkan. Nah, simbol Braille ini awal mulanya, simbolnya ya, bukan Al-Qur'annya, itu justru yang pencetusnya, penemunya adalah Louis Braille. Prancis ya? Yes, dari Paris, Prancis. Oke. Beliau itu lahir tahun 1809 dan meninggal tahun 1852 ya. Mengalami kebutaan di usia 4 tahun. Nah, karena dia ini anak yang cerdas, yang selalu ingin tahu gitu, alhamdulillah di usianya yang relatif sangat muda, usia 15 tahun, dia berhasil membangun sistem titik timbul yang hanya terdiri dari 6 titik yang akhirnya disebut dengan kode Braille ini. Dari situlah kemudian diadopsi menjadi huruf-huruf Al-Qur'an, kecuali huruf-huruf yang tidak ada padanannya, seperti huruf sa, itu kan tidak ada padanannya ya. Kalau huruf ba sama dengan huruf b gitu kan. Huruf apalagi kaf sama dengan k, ya dengan y dan seterusnya. Nah, huruf-huruf yang tidak ada padanannya itu disepakati di tahun 51 di saat konferensi internasional UNESCO itu. Gitu. Jadi ya gimana nih menurut fikihnya pandangan Pak Rizal, berarti Louis Braille ini sampai dengan hari ini enak ya, dapat pahala terus itu. Mujtahid gitu ya. Tapi beliau agamanya masih ini ya, masih belum login ya. Louis Braille itu ya. Yaitu ya fikih tidak ngurusi itu sebenarnya ya. Urusan di sana urusan yang di atas tadi. Oke. Tapi ini Mbak Ida, katanya ini ya sepertinya ada semacam konferensi gitu ya di Arab Saudi tahun berapa 2002 yang mereka menetapkan bentuk baku Braille yang kemudian disatukan untuk bahasa Arab. Tapi ternyata tahun berapa 2013 ya ternyata tidak semua negara mematuhi aturan itu ya, termasuk diantaranya negara-negara Arab ya. Mereka diantaranya apa Iran, Malaysia dan termasuk Indonesia sepertinya. Artinya berarti merumuskan atau punya ijtihad sendiri itu atau gimana doanya? Jadi gini, Al-Qur'an Braille itu kan tidak seperti Al-Qur'an orang awas. Ya. Kalau Al-Qur'annya orang awas kan dibaca dari kanan ke kiri ya arahnya gitu kan. Al-Qur'an Braille ini dari kiri ke kanan. Seperti membaca Latin. Nah, itu saja itu sudah ada perdebatan di kalangan negara-negara yang ikut konferensi itu. Gitu. Jadi kemudian sistem penulisannya, kalau kodenya memang sudah kesepakatan ya hanya terdiri dari 6 titik itu. Menggunakan rosm apa dan lain sebagainya itu yang ya masih ada perdebatan. Dan alhamdulillah ini kabar gembiranya ya, bisa dibilang kabar gembiranya Indonesia itu sebagai pelopor Al-Qur'an Braille dengan sistem atau dengan menggunakan rosm Utsmani. Rosm Utsmani, bukan rosm Imla'i lagi ya? Bukan. Rosm Utsmani dan itu sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Agama tahun 1984. Ya, berarti Indonesia penemu berarti ya. Ya, Atau gimana ya? punya pendiri madhab sendiri ya. Mas Atu kenapa sih ngotot banget sama penemu? Ya, soalnya ini Mbak Ida sebagai ini ya latar gitu ya. Kita seringkali menghadirkan di sini di podcast kita ini di Kiswa ini, ketika kita ngobrol nggak taunya dia itu penemu sebenarnya. Nah, kalau ini sebelum Mas Ida mau mungkin tanya tokoh yang paling berjasa lah di kalangan pentasqih Al-Qur'an di Indonesia yang mencetuskan Braille ini siapa saja, Mbak Ida? Oke, jadi di antara para tokoh-tokoh yang terlibat ya dalam hal ini ada yang tunanetra, ada yang awas. Yang tunanetra itu ada Pak Najamuddin dari Yakitunis Yogyakarta. Beliau yang sampai dengan hari ini masih terus mengawal Al-Qur'an Braille ini. Kemudian ada Bapak Abdullah Yatim Piatu
namanya Abdul Yatim Piatu ya. Memang namanya seperti itu. Beliau yang menginisiasi Mushaf Al-Quran Braille dengan Rosem Usmani dari YPWG Bandung itu. Namanya Pak Abdullah Yatim Piatu. Kalau dari kalangan teman-teman tunanetra yang ikut berperan juga sampai dengan hari ini itu ada Ketua ITMI yang dulu, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ada Pak Yayat Ruhiat. Itu saya belajar dari beliau di saat itu, di tahun 2000 berapa ya, 2010-an kalau nggak salah itu, 2010 ya. Terus saya belajar langsung dengan beliau, seorang tunanetra, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, Ketua DPP-nya. Kemudian ada Bapak Ai Hidayat dari YPWG Bandung, kemudian ada Dr. Ridwan Effendi, beliau juga tunanetra yang saya sampaikan tadi, beliau S3 di UIN Jakarta itu. Dan beliau punya pesantren tunanetra di Bandung namanya Pesantren Sam'an. Itu kemudian ada Yayasan Rodotul Makfufin di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian ada lembaga tunanetra, adanya Sahabat Mata Semarang. Kemudian di Surabaya juga ada, apa namanya, saya lupa ya. Pak Zainal namanya, nama ketuanya, nama pimpinannya yang sering terlibat, dan lain sebagainya. Jadi kita dalam menyusun itu melibatkan memang banyak teman-teman tunanetra, karena beliau-beliau lah usernya gitu ya. Beliau yang memang yang menggunakan, jadi beliau yang tahu persis di mana kelemahannya, di mana kekurangan. Sedikit Ya, pertanyaan. halo. Apakah terkait dengan Al-Quran Braille ini masuk dalam kurikulum di perguruan tinggi, khususnya mungkin di IAT begitu? Ada satu porsi. Yes, ini yang menarik betul pertanyaannya. Tahun 2018, sebelum COVID, 2018, bulan Oktober kalau nggak salah, itu ada akreditasi perguruan tinggi di IIKI Jakarta. Nah, biasanya saya itu selalu diundang IIKI sebagai perwakilan alumni ketika akreditasi perguruan tinggi. Di saat itu saya hadir mewakili alumni Fakultas Usuluddin. Nah, semua alumni dari perwakilan fakultas kan diwawancara sama pengujinya itu ya. Sebelum saya itu ada dari perwakilan Tarbiyah, kemudian perwakilan dari Fakultas Syariah. Setelah dua fakultas ini, pengujinya itu bilang begini, saya belum mendengar peran alumni yang membuat saya ibaratnya alumninya itu wow gitu, kata beliau. Karena alumni Tarbiyah sudah bisa ditebak. Guru, pemerhati pendidikan, gitu kan? Gitu. Alumni Syariah juga sudah bisa ketebak, gitu kan? Ya sebagai apa namanya, muamalah gitu kan, karena di Fakultas Syariahnya itu muamalah gitu. Ada nggak? Terus saya ditanya, waktu itu beliau begini, ada nggak alumni yang punya peran luar biasa gitu kan? Itu saya belum dipanggil itu, tapi saya mendengar itu kan saya deg-degan, waduh, habis ini giliran saya nih, alumni Fakultas Usuluddin. Berarti jawaban saya harus membuat beliau terpesona gitu kan, meyakinkan bahwa alumni itu punya peran yang luar biasa di negara ini gitu kan. Beliau masih inilah, kalau Iki alumninya hafal Al-Quran 30 juz, itu sudah biasa karena hampir semua perguruan tinggi sekarang itu menerima mahasiswa yang hafal Al-Quran, apalagi di kampus-kampus negeri, UGM, UI, dan lain sebagainya, itu membuka beasiswa untuk para penghafal Al-Quran. Jadi itu sudah tidak asing lagi gitu. Kira-kira apa yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia? Saya mikir apa ya, nanti saya jawab apa gitu kan. Nah, pas giliran saya dipanggil, nah disitulah saya kemudian ditanya, apa peran Anda di masyarakat setelah lulus dari IKI? Saya jawab bahwa saat ini aktivitas saya sebagai pentasih Mushaf Al-Quran di Kementerian Agama. Beliau belum familiar tuh, belum kenal dengan apa itu pentasih. Saya jelaskan bahwa tugas saya sehari-hari itu mengawal dan memastikan bahwa semua Al-Quran yang beredar di Indonesia tidak ada sedikit
apapun kesalahan, baik itu kesalahan titik, kesalahan huruf, kesalahan harokat, dan yang lain semuanya, harus benar-benar suci, sahih gitu kan. Wow, beliau mulai begitu tuh. Berarti Anda punya tanggung jawab besar dunia akhirat, kata beliau. Wah, betul banget itu, Prof. Saya bilang begitu kan. Gimana itu cara menjaganya? Terus saya jelaskan, bla bla bla. Beliau semakin tertarik. Terus beliau tanya begini, itu semua Anda dapatkan ilmunya dari IIKI? Ya tentu saja. Dari mana lagi gitu kan? Kan saya memang album IIKI gitu. Terus beliau mulai semakin tertarik gitu kan, menggali terus gitu. Luar biasa berarti album IIKI gitu kan. Oh, dalam hati ini kan mulai pesona gitu. Terus saya bilang begini, sebetulnya ini belum seberapa, Prof. Ada yang lebih menarik lagi. Oh ya, apa itu gitu ya. Jadi gini, Prof. Alhamdulillah berkahnya saya menjadi alumni IIKI, saya masuk salah satu tim penyusun Al-Quran Braille untuk teman-teman tunanetra. Berarti Anda bisa Al-Quran Braille. Kalau saya tidak bisa Al-Quran Braille, saya tidak bakal bisa menyusun Al-Quran Braille, Prof. Wah, betul juga. Luar biasa berarti. Apakah ilmu itu Anda dapatkan dari kampus IIKI? Sebetulnya di IIKI tidak ada mata kuliah itu. Tapi pondasi awal itu saya dapatkan dari IIKI. Kenapa tidak diadakan di IIKI mata kuliah ini? Kata beliau begitu. Lah, saya juga waktu itu ya sebelum menjadi dosen di IIKI gitu, saya kan hanya alumni gitu. Ya seandainya diadakan pun bisa sebetulnya, Prof. Anda siap mengajarkan itu, gitu kan? Insya Allah siap, kan alma mater saya gitu. Karena ini belum ada satu kampus di Indonesia yang memang fokus mengajarkan Al-Quran Braille. Bahkan di dunia, kata beliau. Di Al-Azhar belum ada. Di Ummul Qura Mekah belum ada. Di UIM Madinah belum ada. IIKI sebagai kampus Al-Quran harus bisa menjadi pelopor bahwa semua kajian terkait Al-Quran harus ada di IIKI. Anda siap mengajarkan? Insya Allah siap. Gitu akhirnya di saat itulah resmi Al-Quran Braille ini menjadi salah satu mata kuliah di IIKI. Alhamdulillah. Tidak salah saya ngambil S2 di IIKI, Mas Anu. Hidup IIKI. Luar biasa barokahnya. Saya kira Bu Sofi nanti. Para pendiri bangsa. Oke, sebelum ke dunia pendidikan, kampus dan sebagainya, saya kok tertarik di tadi ya, penemuan awal itu. Artinya gini, Indonesia punya diferensiasi ya, ada perbedaan Indonesia dengan Braille yang lain. Kalau yang lain tadi dijelaskan, kalau tidak salah, diawali dengan hurufnya itu dari kiri ke kanan. Sementara Indonesia itu mengacu pada mushaf Utsmani yang itu dari kanan ke kiri. Nah, apakah selain Indonesia, mushaf Braille itu ada yang seperti itu juga dari negara lain? Jadi bukan itu maksudnya. Jadi semua Al-Quran Braille di dunia itu sepakat sama dibacanya dari kiri ke kanan. Oke. Al-Quran Braille Indonesia, Al-Quran Braille Saudi, Al-Quran Braille Yordan, semuanya sama, dibaca dari kiri ke kanan. Sama, tidak ada perbedaan untuk sistem bacanya ya. Tapi sistem penulisannya, nah ini yang berbeda. Sistem penulisannya untuk Al-Quran Braille Indonesia itu mengacu ke Rosem Utsmani. Kalau mushaf Al-Quran Braille Yordan mengacu ke kaidah Rosem Imla'i. Ini perbedaannya. Dan beberapa kaidah ya, beberapa kaidah itu ada perbedaan. Seperti cara penulisan bacaan gharib dan yang lainnya. Itu ada sistem penulisan yang berbeda. Tapi bacanya sama dari kiri ke kanan. Gitu. Nah, Indonesia berarti sama ya, kiri ke kanan ya? Sama dari kiri ke kanan. Nah, tadi hanya rosemnya saja. Perbedaannya apa? Sorry, saya potong. Perbedaannya. Contohnya. Ya. Perbedaannya Rosem Utsmani dengan Rosem Imla'i itu apa ya? Atau mungkin bisa kita tampilkan kali ya, Mbak Ida ya? Kita tampilkan contohnya yang tadi mungkin. Ya, kita tampilkan di layar.
bisa kita munculkan, Mas Ud? Nah, ini dia. Nah, ini mungkin untuk jadi biar narabala semuanya juga melihat langsung nih. Bagaimana sih wujud Quran Itu masih Braille? Oh, ini belum ya? Nggak bisa boleh. baca ya? Oke. Iya. Nah, ini ya? Nah, ini Oh. ini Mushaf Al-Quran Braille Indonesia dengan Rosem Uthmani. Yang ada di dalam kotak itu, yang ada di kotak itu ya, Ya. itu bingkai. Itu kalau saya sebutkan titik 2, 3, 4 huruf sin. Kemudian titik 2, 4, 5, 6 itu huruf wawu. Yang atas, bukan yang di blok, yang di atas. Ya. Yang di Maaf, nggak kotak sengaja itu ya. tadi. Kemudian titik 1, 2, 3, 5 itu huruf ro. Kemudian titik 2 itu fathah. Kemudian titik 16 itu tak marbutoh, dan titik 136 itu dhammah, dibaca suratu. Jadi yang ada di bingkai ini adalah keterangan surah An-Naba. Surah An-Naba. Kepala surah. Kalau dalam Al-Quran Awas itu kan setiap surah pasti ada kepala surah ya. Yang menjelaskan nama suratnya apa, jumlah ayatnya berapa, Makkiyah atau Madaniyah. Nah itu ada di itu. Setelah yang kotak itu di bawahnya itu ada titik 1, 2 itu huruf ba, kemudian titik 1, 5 itu kasroh, titik 2, 3, 4 huruf sin, titik 2, 5 sukun, titik 1, 3, 4 huruf mim, dan titik 1, 5 kasroh dibaca bismi, spasi, kemudian titik 1 itu huruf alif, titik 1, 2, 3 huruf lam, titik 6 itu tasydid, titik 1, 2, 3 huruf lam, titik 4 itu fathah isbaiyah, kemudian titik 1, 2, 5 itu huruf H, kemudian titik 1, 5 itu kasroh, dibaca bismillahi. Pasti jenengan sudah husnudon, pasti dibaca bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Nah, kalau sih, tak boleh kok yang begitu. Harus dibaca satu persatu. Nanti kita baru baca inna, wah ini baca inna, pasti inna atoina, belum tentu. Bisa jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr gitu. Oke. Oke, jadi satu huruf dan satu harokat Jadi kalau itu beda-beda ya? Satu baris. baris. Sistemnya itu kalau di Al-Quran Awas itu kan harokat atau tanda baca ada di atas atau di bawah huruf. Ya. Gitu kan? Kalau Ya. Al-Quran orang Awas. Untuk Al-Quran Braille, semua huruf dan harokat dan tanda baca apapun itu berada dalam satu baris yang sama. Tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Urut gitu. Urutannya itu mulai huruf dulu, kemudian harokatnya. Kayak tadi bismillahi itu berarti ba kasroh, sin sukun, mim kasroh. Kecuali tanda tasydid. Untuk tanda tasydid diletakkan sebelum huruf. Contohnya inna berarti tasydid dulu baru huruf nun, kemudian fathah. Bukan nun, tasydid, fathah bukan, tapi tasydidnya dulu baru kemudian hurufnya yang ditasydid dan harokatnya. Diikuti harokatnya. Nah, perbedaan tadi ya yang jangan tanyakan perbedaannya apa Rosem Imla'i dengan Rosem Usmani gitu kan. Kalau kaidah Rosem Imla'i itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tapi kalau kaidah Rosem Usmani itu sesuai dengan sistem yang dibakukan, sistem penulisan Al-Quran yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tentu saja ada perbedaan sedikit ya ketika contohnya lafaz Rabbil Alamin, surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau di mushaf standar Rosem Usmani, huruf Ain itu menggunakan fathah isbaiyah, fathah berdiri. Dan setelah Ain tidak ada alif, karena sudah ada fathah isbaiyah. Dan kemudian setelah fathah isbaiyah itu langsung huruf lam fathah. Tapi untuk mushaf yang ditulis dengan Rosem Imla'i, huruf Ainnya bukan diberi tanda fathah isbaiyah, tapi fathah miring, fathah biasa. Setelah itu ada alif. Nah, ini kan sama-sama dibaca panjang. Bunyinya sama-sama a,
hanya penulisannya saja yang berbeda. Yang satu menggunakan Rasm Usmani, yang satu dengan Rasm Imla. Ya. Tulisan kaidah bahasa Arab dengan Rasm Al-Quran, Usmani. ya. Ya, beda ya. Usman. Karena ada kan kayak samawat itu ada yang alif fathah berdiri dan ada yang pakai alif ya. Ibrahim gitu ya. Ya. Apa yang terkait dengan manuskrip, barangkali apa yang menarik dari ini Quran Braille ini? Saya terpesona, sangat terpesona dengan penemuan ini. Jadi ini sebenarnya, nah beberapa waktu lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, saya itu ke Ciputat juga dan mengunjungi Masjid Al-Mugiroh. Nah, di Masjid Al-Mugiroh itu, di situ tempat favorit saya dulu Jumatan. Ada Pak Quraish Shihab juga di situ. Meskipun beliau menjadi makmum ya, tidak pernah menjadi khatib Jumat. Nah, di sana itu banyak koleksi buku dan kitab-kitab itu. Dari kejauhan saya melihat ada satu rak isinya putih semua. Saya kira ini dokumen apa? Kok ada dokumen di dekat masjid gitu. Akhirnya saya deketin mas, ini kok bolong-bolong gitu. Dan itu ternyata Braille tadi ini seperti ini. Cuma dia emang timbul ya. Nah yang saya tanyakan itu mesin cetaknya itu Indonesia punya sendiri atau impor? Mbak Ida. Kalau mesin itu berasal dari mana saya kurang tahu persis ya, yang jelas tapi alhamdulillah di Indonesia itu sudah punya beberapa titik yang sudah biasa menerbitkan Al-Quran Braille, itu diantaranya di Yayasan Raudatul Makfufin. Ini yayasan yang menaungi teman-teman tunanetra. Di sana menerbitkan Al-Quran Braille secara rutin dan selalu bermitra dengan Lajnah Pentasya Mushaf Al-Quran Kementerian Agama. Ada juga di Bandung, YPWG yang tadi saya sampaikan, Yayasan Penyantun Wiyatabunda, itu juga rutin menerbitkan Al-Quran Braille. Bukan hanya Al-Quran, tapi buku-buku pelajaran juga diterbitkan di sana. Untuk teman-teman tunanetra ya, buku pelajaran teman-teman tunanetra semuanya dicetak di sana. Nah, berarti memang eksklusif sekali ya Quran Braille ini, sehingga produksinya juga tidak sembarangan. Kemudian yang pasti satu juz itu tebal dan harganya pasti akan mahal juga. Nah, ini apakah ada bantuan dari pemerintah, peran pemerintah di Quran Braille ini? Alhamdulillah, kalau Lajnah Pentas Mushaf Al-Quran itu sebetulnya memang menerbitkan ya, tapi tidak banyak karena Lajnah itu kan masternya dan biasanya dibagikan juga untuk masyarakat, tapi tidak semasif di Bimas Islam. Kalau di Bimas Islam memang di sana punya UPQ, unit percetakan Al-Quran, yang itu rutin menerbitkan mushaf Al-Quran baik yang untuk orang awas maupun yang tunanetra, dan ini memang dibagi-bagikan untuk masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah ada juga lembaga-lembaga donatur biasanya penyantun ya, seperti GSK Kemanusiaan, kemudian Baznas RI, itu biasanya memberikan bantuan mushaf Al-Quran untuk teman-teman tunanetra. Saya lebih senang lagi karena Basnas itu tidak hanya memberikan bantuan mushaf Al-Quran, tapi juga memberikan bantuan pelatihan untuk calon pengajar Al-Quran Braille dan pelatihan skill yang lainnya untuk teman-teman tunanetra. Nah, kalau boleh tahu, saya pernah distribusi ke masyarakat tunanetra ini apakah sudah mencukupi atau masih kurang? Masih sangat kurang. Masih kurang. Masih sangat kurang. Sangat-sangat. Karena gini Mas, Al-Quran Braille itu 30 juz, satu set. Bisa dibayangkan ya, satu juz saja setebal itu, sebesar itu gitu ya. Itu harganya wow banget. Kalau kita yang orang awas, mohon maaf banget, dengan 25.000
kita sudah bisa memiliki Al-Quran. Bahkan download gratis. Iya, betul. Nah, itu dia. Hmm. Benar, bahkan download di mana-mana dengan mudah. Ya. Nah, teman-teman tunanetra itu untuk bisa memiliki mushaf Al-Quran Braille, kalau 30 juz itu harus punya minimal 2,5 2,5 juta, bukan 252 juta. 27. Satu set 30 juz ya. Kalau 30 satu set 30 juz. Itu beratnya berapa itu kalau diukur itu? Besar dan beratnya ya. Aduh, saya nggak pernah nimbang. ya sebetulnya itu. Aduh, kalau berapa kilonya saya kurang tahu persis ya. Yang Dan jelas emang banyak. pas saya lihat di rak emang banyak sih, besar gitu ya. Iya, betul. Dan tebal dan besar-besar gitu kan. Ya. Nah, ini menjadi refleksi kita nih. Kita yang dikaruniai mata yang awas, itu mungkin selama ini melihat Al-Quran itu biasa aja. Mushaf itu bergeletak gitu ya, bahkan di rumah itu berdebu. Dibaca kalau Ramadan doang. Astagfirullahaladzim ya. Nah, ini cerita dari Mbak Ida ini jadi tersentuh ini. Orang-orang yang ingin membacanya saja memilikinya sulit. Yeah. Mereka yang ingin membacanya terbatas gitu ya. Teman-teman tunanetra itu butuh uang, butuh mengeja. Effortnya lebih ya. Betul. Kita yang tinggal download aja. Nah, Astagfirullahaladzim. ini permasalahan itu kompleks ya kalau menurut saya. Pertama, medianya. Iya kan? Media mushafnya itu, mereka, mohon maaf, dengan keterbatasan ekonomi, tidak semuanya memiliki mushaf. Bahkan sampai dengan hari ini, saya itu sudah punya list para tunanetra yang meminta mushaf Al-Quran. Karena mereka itu biasa berinteraksi dengan saya, jadi sudah banyak sekali yang meminta ke saya, Bu, minta bantuan mushaf Al-Quran. Sampai dengan tadi pagi itu ada 2 anak yatim piatu, nggak ada orang tuanya, tunanetra pula, dia tidak punya mushaf Al-Quran, tapi dia ingin belajar Al-Quran. Ya Allah, ya mudah-mudahan dengan wasilah acara ini ya, ada yang tergerak hatinya. Amin. Gitu. Dan belum lagi di Ciamis, belum lagi di Gorontalo, belum lagi di Fak-Fak, belum lagi, ya Allah, alhamdulillah, meskipun saya belum bisa memenuhi semuanya, tapi perlahan karena yayasan kami, saya punya yayasan Mas, Yayasan Al-Kamil itu punya program diantaranya ya untuk disabilitas, baik yang tunanetra, tunarungu, tunawicara dan yang lainnya, gitu. Itu medianya, permasalahannya. Yang kedua, permasalahan kita adalah pengajarnya. Nah, itu dia. Iya kan? Kalaupun dia saya beri Al-Quran Braille 30 juz saya paketin, kendala berikutnya adalah siapa yang bisa ngajarin di sana. Itu permasalahan berikutnya. Iya kan? Iya. Karena tidak semua orang bisa baca Al-Quran Braille dan bisa mengajarkan Al-Quran Braille kepada yang tunanetra. Itu. Permasalahan berikutnya adalah belum semua lembaga siap menerima kehadiran teman-teman tunanetra untuk bisa belajar Al-Quran. Nah, ini yayasan kami Al-Kamil ini sudah terbuka lebar bagi siapapun bisa belajar, baik yang awas maupun yang tunanetra, semuanya bisa belajar di tempat kami. Nah, dalam hal ini ormas terutama ormas keislaman itu mengambil peran apa, Bu? Spesifik ormasnya apa nih? Mungkin sudah punya pengalaman gitu ya. Selama ini kan ceritanya kan hanya masyarakat. Mas, jangan ormas dong, saya tanyanya takut mau jawab nih. Enggak, artinya ini kan menjadi barometer kita. Kalau memang belum ada ya belum ada, atau mungkin ada, kalaupun ada bisa disebutkan gitu. Artinya bisa menjadi tolok ukur para pengurus ormas agar ini ada teman kita yang andil, betul, gitu ya. Ada yang perlu dibantu dan ada kontribusinya gitu ya. Halo. Ya. Suara saya jelas? Jelas. Ya, jadi mungkin artinya ini tidak untuk menyinggung ormas, tetapi sebagai informasi bahwa di teman-teman tunanetra dan beberapa yayasan itu butuh kontribusi dari ormas. Siapa tahu nanti ada yang tergugah hatinya untuk berkontribusi di Quran Braille ini. Ini visinya Mas Atung nanti untuk nyalon jadi ketua PPNU.
Oh gitu. Oh ya ya ya. Baik. Saya nggak sebut merek ya sebetulnya. Dari awal saya nggak ingin sebut merek, tapi karena ditanya, jadi saya sebut Ya. sesuai dengan yang sependek yang saya ketahui itu PBNU ya, Nahdlatul Ulama, alhamdulillah sudah mendistribusikan bantuan mushaf Al-Quran Braille untuk teman-teman tunanetra. Hmm. Di bulan Ramadan kemarin itu kebetulan saya memang banyak diajak komunikasi dengan Lazis Nuker ya, Ya, itu ya. untuk kira-kira titik mana nih yang membutuhkan, itu banyak berdiskusi dengan saya saat itu. Dan untuk kebutuhan berikutnya adalah pengajarnya itu tadi, Mas. Hmm. Jadi kelemahan kita itu pengajarnya. Mereka kita kirim, kasih Ya. bantuan mushaf sebanyak apapun, kalau tidak ada yang bisa ngajarin, akhirnya jadi tumpukan lagi seperti cerita awal kehadiran Al-Quran Braille di Indonesia itu. Dari Bandung ke Yogyakarta 10 tahun ya. Iya, iya. Nah, makanya saya ini mengajak nih Mas Rizal atau Mas Atung, barangkali nanti ada lembaga atau ormas apa gitu ya, Iya, yang iya. yang siap menjadi apa ya, pokoknya memfasilitasi untuk pelatihan calon gurunya. Ya, ya, ya. Amin, amin. Ini sebenarnya kita juga punya kawan satu lagi di bidang sains ya, Ya. ilmu eksak gitu ya. Ini kalau Mas Aji bisa dengar, beliau bisa mengerahkan dayanya untuk membuat mungkin teknologi pengajar Al-Quran. Kalau mungkin murotal itu kan suara ya, tapi untuk Iya, bagaimana ada teknologi untuk bisa mengajar Al-Quran. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi lah, biar menjadi penemu. sebetulnya. Jadi ini sebetulnya di YouTube itu ada Mas tutorial. Kebetulan saya sendiri yang menyampaikan itu, memberikan tutorial belajar Al-Quran Braille. Bisa dicari Oh ada ya? di YouTube, ada. Ya, nanti ketemu muka saya nanti di YouTube. Jadi kalau pengajar itu programnya apa aja, Mbak Ida? Maksudnya pengajar itu apa? Materi-materi untuk para pengajar itu apa saja yang diberikan dan berapa lama orang untuk menjadi pengajar bisa menjadi guru Quran Braille? Ya, tentunya yang pertama harus paham dulu bagaimana karakter teman-teman tunanetra. Iya kan? Kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan tunanetra juga akan kesulitan. Jadi harus memahami dulu karakter, budaya, kebutuhan tunanetra itu seperti apa. Jangan sampai nanti guru yang tidak memahami karakter teman anak-anak yang tunanetra memaksakan, ayo silahkan dibuka halaman sekian. Lah gimana cara bukanya, orang nggak tahu pada titik-titik braille-nya, ya kan? Jadi harus memahami dulu karakter teman-teman tunanetra. Yang kedua, setelah dia memahami betul, kemudian mengenal kode-kode braille-nya. Bagaimana dia bisa mengajarkan Al-Quran kalau tidak paham kode braille-nya? Dia harus paham dulu kode-kode braille-nya. Setelah itu, kode braille Arab, harokat, tanda baca, dan memahami secara kaidah-kaidah Al-Qurannya. Jadi kalau untuk Supaya belajar kemana Mbak Ida? Dan apakah itu ada Monggo. semacam sertifikasinya gitu, Pak? Di Yayasan Mahat Al-Kamil ini ya? Iya. Alamatnya di mana Mbak Ida? Jalan Masjid Baitul Ulah RT 2 RW 4 nomor 100 Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ciputat. Memang Ciputat ini pusat peradaban Islam ya. Betul, Di betul. Jakarta ya. Tangerang Selatan. Oh ya, Tangsel. Deket ini, deket Pasca Sarjana. Ya, narabala sekalian, jika ingin ada teman-teman yang ingin menjadi pengajar Al-Quran Braille, bisa menghubungi Mbak Ida atau bisa ke alamat tersebut ya di Mahat Al-Kamil di Cirende. Kalau YouTube-nya apa namanya Mbak Ida? Kalau YouTube-nya itu channelnya Lajnah Kemenak. Lajnah di Kemenak. Ya. Lajnah. Nah, sebenarnya ini bukan hanya tentang belajar mengajar pedagogi ya, tetapi lebih kepada kemanusiaan, bahwa belajar Al-Quran itu bukan hanya teks per teks, tetapi bagaimana kesabaran tadi, bagaimana menghadapi teman-teman yang disabilitas seperti itu ya.
Jadi selain tanggung jawab kemanusiaan juga ada tanggung jawab teologis sebenarnya. Inna nahnu lahafidun. Wah, luar biasa. Jadi tim Tuhan ya. Tim Tuhan ini. Ya artinya urusan finansialnya insya Allah lah ya yang jamin ya. Ya. Kalau Mas Rizal yang bicara saya percaya. Oke, tantangannya apa Mbak? Mbak Ida selama banyak berkiprah di dunia Al-Quran, bukan hanya menciptakan gerbong baru ya, tetapi juga mulai dari tradisional menghafal Al-Quran hingga di dunia medsos saat ini gitu. Bagi Mbak Ida itu tantangannya bagaimana Mbak Ida? Mungkin bisa bagi pengalaman ini. Kalau saya nggak aktif di medsos, Mas. Ya. Nah, cara menjaga hafalan misalnya Mbak Ida itu bagaimana? Mungkin bisa dikisahkan. Ya, itu tantangan terberat. Saya pribadi sebetulnya saya belum dikategorikan sebagai penghafal Al-Quran ya, itu hanya sertifikat tertulis saja. Tapi kenyataannya saya itu belum, masih jauh karena saya masih berproses untuk menghafal itu gitu. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah menjaga lafdhon wa ma'nan wa amalan sampai akhir hayat. Oke ya. Ini apakah ada semacam program gitu ya di Kemenak ya, agar pemenuhan terhadap kebutuhan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mohon maaf yang tunanetra gitu ya, agar semakin masif gitu ya kebutuhan mereka terpenuhi terkait dengan kemampuan baca Al-Quran. Ya mulai dari tentu ya bagaimana menyiapkan pelatihan gurunya, kemudian bagaimana mentransfer ya pengetahuan yang dimiliki oleh guru ini kepada para tunanetra yang ada di banyak pelosok gitu. Apakah ada semacam program itu Mbak dari Kemenak terutama ya? Ya, kalau di Lajnah sendiri ya itu memfasilitasi medianya, lebih ke memfasilitasi medianya. Jadi di Lajnah itu sudah menerbitkan mushaf Al-Qur'annya 30 juz beserta terjemahnya, kemudian pedoman membaca Al-Quran Braille dalam versi Indonesia maupun dalam versi Arab dan Inggris. Kemudian ada buku pedoman tajwidnya juga, namanya Iqra'na, tajwiduna atau apa. Pokoknya sudah ada pedoman tajwid khusus Braille untuk teman-teman tunanetra. Dan ada, kalau orang dengar, orang awas, orang yang lihat itu kan biasanya untuk mencapai ke level Al-Quran, paling dasar itu ada yang menggunakan metode kiroati, ada yang metode ikro gitu kan. Di kalangan teman-teman tunanetra juga sudah difasilitasi oleh Lajnah, ada namanya Iqra'na. Itu mulai dari mengenal huruf, kemudian mengenal harokat, huruf yang sambung, kemudian huruf-huruf yang ada hukum-hukum tajwidnya, sampai dengan bacaan-bacaan gharib, dan seterusnya. Nah, ada nggak metode khusus atau pelatihan yang bisa menghasilkan guru banyak gitu Pak, sekali pertemuan gitu? Nah itu Mas, sebetulnya di Kementerian Agama ya, kalau Lajnah sendiri tidak punya tusi itu. Itu, apalagi mohon maaf, sekarang kan efisiensi ya. Pengiritan. Di mana-mana itu sangat jauh lah gitu untuk bisa memenuhi menyiapkan kader-kader tadi yang pelatihan itu ya, sampai jangkauannya banyak. Kalau dulu mungkin masih ada pembinaan, biasanya di pembinaan ini pesertanya 50 di satu titik itu ya. Tapi ya karena ada pemangkasan ini belum bisa. Nah mudah-mudahan ini Pusdiklat itu ya, Pusdiklat setiap tahun itu semestinya ya bisa mengadakan diklat calon pengajar Al-Quran Braille ini, supaya selain mushaf Al-Qurannya tadi, medianya, tapi juga SDM-nya itu bisa terpenuhi. Kan SDM nih kan yang sangat dibutuhkan itu. Ya. Ini berarti di teman-teman Al-Quran Braille punya banyak tantangan
dan masalah yang akhirnya ingin menjadi solusi ya, bahwa di samping ada efisiensi, tetapi bagaimana caranya agar kuota pengajar Al-Quran Braille tetap ada gitu ya, dan bahkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ya di lapangan ya. Mungkin mahasiswa itu Bu ya yang di IIKI ya. Iya, ini biasanya saya itu memotivasi anak-anak mahasiswa, ayo kalian kembangkan, praktekkan, amalkan yang sudah kalian pelajari. Jangan hanya kalian nikmati saja. Di luar sana teman-teman tunanetra sangat membutuhkan kehadiran kalian. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak yang sudah belajar Al-Quran Braille itu saat ini sudah ada yang menjadi pentas Al-Quran Braille, sudah ada menjadi penyusun Al-Quran Braille di penerbit, sudah menjadi guru juga di SLB tunanetra itu. Dan alhamdulillah juga teman-teman yang sudah belajar Al-Quran Braille ini ya semakin hari semakin banyak lah gitu yang terpanggil hatinya. Maaf, mengajak orang untuk memiliki keterpanggilan hati itu yang tidak mudah. Ya. Berarti memang butuh sosialisasi ya. Masif ya. Nah ini nanti kita cobalah siarkan melalui YouTube kita juga ya. Mulai ke TikTok juga kita lumayan nih TikTok kita nih. Nanti kita siarkan lah ya. Amin. Sependek pengetahuan saya, di antaranya lembaga-lembaga yang pernah menyelenggarakan pelatihan untuk calon guru Al-Quran Braille ini ada Basnas RI, karena kebetulan saya menjadi narasumber di sana. Kemudian ada Dompet Wafa juga pernah. Kemudian PBN itu baru mendistribusikan, belum ada pelatihan untuk calon gurunya. Untuk yang tunanetra ya, belum. Kalau di negara lain ada nggak Bu yang bisa menghasilkan banyak pengajar gitu? Dan yang sukses gitu ya, yang mungkin bisa kita tiru. Atau justru Indonesia yang mempelopori ini? Oh iya. Kalau di Arab Saudi bagaimana Pak? Di Arab Saudi itu sebetulnya di Masjidil Haram itu ada halakoh khusus untuk tunanetra. Di pintu berapa saya lupa itu. Saya pernah ketemu di sana. Jadi di sana itu ada halakoh khusus untuk teman-teman tunanetra dan beri ruang khusus belajar Al-Quran. Menarik. Ini Nara Fikih pasti punya ide bagaimana Fathul Qorib juga dibikin. Jadi biar ada kitab-kitab kuning bisa dibaca oleh tunanetra juga. Ya, Mbak Ida ya. Harus. Nanti kita pikirkan itu. Nara Fikih biar punya pekerjaan lain. Tapi kendalanya sama. Alhamdulillah. Ini Konghucu, agama Konghucu ya. Itu tahun berapa waktu itu direkturnya itu menghubungi saya untuk minta dibantu agar kitab suci untuk Konghucu juga dicetak di dalam Braille. Oh, mereka belum ya? Agama lain kalau boleh tahu, agama lain selain Islam? Sepertinya sekarang sudah, ya karena sudah tahun berapa waktu itu, sudah sebelum pas COVID atau gimana? Pas COVID. Ya, pas COVID. Oke. 2020-an ya. Iya. Iya, pas COVID banyak orang ingat mati soalnya. Jadi banyak yang tobat. Kembali ke religius. Ya, jadi religius. Itu akhirnya gimana? Ajakan itu direspon teman-teman Yayasan Mahat Al-Kamil atau bagaimana? Iya, jadi kami waktu itu ya kalau untuk pendanaan tentu tidak ya, tapi terkait dengan sistem penulisannya itu yang kami bisa bantu. Jadi ternyata di huruf Braille ini juga bisa menjadi ladang kemanusiaan yang lebih juga gitu, bukan hanya di kalangan keislaman tapi melek literasi bagi agama lain juga ya. Luar biasa. Karena ini kan melibatkan lintas disiplin ilmu sebenarnya kan.
keahlian Iya, betul. membaca Nah, braille itu sendiri juga satu keahlian khusus ya. Ya, terus jadi belum gini, lagi saya kalau boleh cerita ya, ini Mas Rizal dan Mas Atung. Kan guru-guru di SLB itu juga banyak ya, mereka sesama tunanetra kan, ngajar di SLB. Beliau-beliau memang lancar braille-nya, tapi mohon maaf sekali, secara keilmuan Al-Qurannya kurang. Iya kan? Ya, ya, ya. ya. Nah, sementara teman-teman yang sudah punya modal penguasaan keilmuan Al-Quran yang sudah Doktor gitu. wow Ya, banget gitu kan. Tapi wah ya, tapi mohon maaf banget Ya. belum memiliki keterpanggilan hatinya untuk Iya. terjun ke sana sampai benar-benar mau mendalami itu sampai kemudian mau mengajarkan itu. Itu kan itu masih menjadi kendala besar buat Ya. kita. Ya, ya. Ada gap lah ya. Di satu sisi orang yang bisa braille tapi tidak bisa Al-Quran. Nggak bisa Quran. Orang yang bisa Al-Quran tidak Nggak peduli. bukan tidak boleh, belum terpanggil. Oke. Terus saya ada satu sisi ilmu lagi yang penting dalam konteks ini, psikolog. Oh gitu ya. Iya dong. Bagaimana menghadapi itu kan butuh kesabaran ekstra Betul. ya. Kalau kita ngajar anak kecil yang Betul. bandel dikit aja udah nggak sabar, gimana kita harus menghadapi orang yang punya keterbatasan indera ya. Wah, ini perlu psikolog juga di sini. Ya, ya, kompleks sekali berarti ya. Nah, kalau ini ada pertanyaan Mbak Ida, kualifikasi untuk menjadi pengajar apa saja? Yang pertama tentunya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Karena yang kita ajarkan itu adalah Al-Quran. Baik dia awas maupun netra, tetap syarat utamanya harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Faham ilmu Al-Quran ya, meskipun tidak terlalu mendalam gitu ibaratnya ya dasar-dasarnya telah dimiliki, ilmu tajwidnya, makharijul huruf tajwidnya itu dikuasai. Karena kalau tidak menguasai itu bagaimana nanti teman-teman tunanetra bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar gitu kan. Itu yang pertama, modal utamanya. Yang kedua, harus paham dengan simbol-simbol kode braille-nya itu. Kalau kita hanya bisa mengajar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi tidak paham dengan kode braille, teman-teman tunanetra juga tidak akan kenal itu titik satu itu maksudnya, titik 1, 2 itu maksudnya apa, gitu kan? Akhirnya apa? Teman-teman tunanetra mengandalkan audio karena sudah tidak bisa visual lagi kan? Sudah tidak bisa meraba lagi, akhirnya mengandalkan audio, rekaman, ya apa yang dia dengar dari entah dari YouTube atau dari rekaman apapun. Kalau dulu kan pakai tape recorder itu ya. Kalau dulu tuh banyak sekali anak-anak tunanetra itu bawa tape recorder yang play, pause, mute itu kan. Itu dibawa kemana-mana untuk mendengarkan bacaan Al-Quran supaya bisa menirukan bacaan yang dia dengar. Tapi ketika disodorkan Al-Quran Braille, mereka tidak bisa meraba. Ini apa gitu kan. Belum paham. Maka itu syarat rukunnya tuh harus terpenuhi dulu. Paham dengan Al-Quran, paham dengan kode-kode Braille-nya. Nah, di tengah-tengah kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja yang prinsip dakwah teologis gitu ya. Mungkin ada pengalaman yang mengharukan gitu ya. Pengalaman yang apa ya, menyentuh barangkali ya ketika mendampingi teman-teman tunanetra yang pernah dialami Mbak Ida. Iya, banyak sekali sebetulnya Mas. Saya kalau cerita jadi pengen nangis. Mungkin salah satu saja, biar narabala ini juga punya ketertarikan dan keterpanggilan. Dan biar Mas Atung juga nangis ini, nggak ketawa-tawa mulu. Ya, jadi ada anak tunanetra, dia ini yatim piatu, tidak ada orang tuanya. Dia pingin banget belajar Al-Quran. Bagaimana bisa seperti teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lainnya bisa dengan nyaman gitu ya, belajar segala ilmu yang ingin dia pelajari. Tapi dia ini sangat terbatas aksesnya, fasilitasnya. Akhirnya
dia ini hanya mengandalkan rekaman yang saya bilang tadi itu, kemana-mana selalu membawa tape recorder, dan itu pun hadiah gitu ya, pemberian orang gitu. Dia tidak sekolah karena belum ada sekolah di daerahnya yang mau menerima kehadiran dia, dan belum ada guru yang siap untuk membelajarkan dia. Akhirnya dia tidak sekolah dan kemana-mana selalu membawa tape recorder murotal bacaan Al-Quran itu Syekh Abdurrahman Sudes yang dia putar. Dan alhamdulillah dia sudah hafal 14 juz. Dia yatim piatu, tidak, aduh, cukuplah saya kira ya. Jangan diteruskan ini. Saya sudah mulai tidak terbendung ini. Ya, ya. Kira-kira seperti itu. Itu banyak sekali lah pengalaman-pengalaman yang saya rasakan langsung ketika saya bersama dengan teman-teman tunanetra. Ada lagi Mas, mohon maaf di daerah Jawa Barat ya, apa di daerah Pasundan ya namanya ya, Tasik itu, sekelompok teman-teman tunanetra, mereka cerita ke saya, Bu, kami ini sudah puluhan tahun usia kami ini Islam, tapi kami belum pernah belajar Al-Quran. Kami ingin, Bu, belajar Al-Quran, tapi tidak ada yang mengajarkan kami. Akhirnya meminta saya untuk belajar ya, meskipun kita secara online ya, tentunya tidak maksimal ya, gitu. Saya merasa punya tanggung jawab besar ya, ketika Allah memberikan saya nikmat Al-Quran yang begitu luar biasa indahnya gitu ya. Baik itu ketika kita baca, ketika kita dengar, tapi masih ada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan akses itu gitu. Saya merasa berdosa sekali gitu kalau saya tidak memberikan sedikit pintu gitu ya untuk mereka bisa belajar Al-Quran. Maka saya selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin belajar Al-Quran, baik itu yang awas maupun yang netra. Terima kasih Mbak Ida, Ya. ini sangat menyentuh sekali. Ya, semoga dari cerita dan pengalaman Mbak Ida ini banyak teman-teman yang akhirnya tergugah ya. Ya. Saya sendiri jadi berpikir gitu, bahwa selama ini nikmat karunia Tuhan yang mana Yang kau yang dustakan. didustakan gitu. Jadi selama ini kita hanya berkutat di itu saja, teman-teman yang berdebat itu, padahal di saudara-saudara kita itu ingin mendengar keindahan Al-Quran ya. Ya. Terima kasih, ini refleksinya Mbak Ida sangat dalam sekali. Ini kita di Kiswah punya pertanyaan pamungkas sebenarnya Mas Rizal. Ini kita tanyakan nggak ke Mbak Ida? Boleh, iyalah. Kayaknya Mas Rizal yang bertanya. Monggo. Pamungkas ya, nanti sebelum menutup ya. Monggo. Siapa yang tanya? Saya Mas. Rizal. Oke. Ini Mbak Ida, mohon maaf ya, ada biasanya kami ini survei kecil-kecilan ya kepada naratamu kita gitu ya. Mbak Ida bisa menekuni dunia kealquranan sampai di posisi sekarang ini ya, yang sampai namanya tertulis di Mushaf Al-Quran. Saya rasa satu-satunya nama perempuan yang ada di Mushaf itu kayaknya hanya Mbak Ida dia. Masya Allah. Nah itu apakah sudah Enggak. Ada beberapa Mas. Oh ada lagi ya? Ada beberapa. Ya, maksudnya di antara. Nah itu sudah dicita-citakan Mbak Ida dari kecil dulu, saya nanti akan menjadi seperti ini, atau kecelakaan saja gitu? Enggak. Kalau dicita-citakan tidak ya, karena saya tidak tahu apa itu pentashih. Saya juga tidak tahu. Pokoknya saya senang aja dengan dunia Al-Quran, karena orang tua saya dulu sering mengundang penghafal Al-Quran ke rumah untuk ngaji simaan gitu. Jadi saya sering mendengarkan para penghafal Al-Quran ngaji yang indah, yang nikmat gitu. Setiap acara apapun itu biasanya orang tua saya selalu mengundang penghafal Al-Quran, para hafidh-hafidhoh ke rumah. Jadi saya dari kecil itu sudah melihat
keajaiban Tuhan yang itu gitu kan. Akhirnya saya tertarik gitu kan, dan saya nggak punya keinginan untuk menjadi pentasi Al-Quran gitu, karena saya juga nggak tahu apa itu pentasi gitu kan. Ya seneng aja, seneng dengar orang ngaji, seneng belajar Al-Quran gitu aja. Ya, terima kasih Mbak Ida. Ini nggak terasa kita sudah 1 jam 30 menit. Tampaknya kita sudahi dulu di episode ini. Insya Allah nanti jika ada kesempatan dan waktu luang, tampaknya Mbak Ida kita panggil ke studio untuk membahas Ada satu lagi tema yang tidak kalah menariknya gitu ya. Oke, mohon berkenan memberikan closing statement Mbak Ida, monggo. Harapan dan keinginan lah ya. atau pesan-pesan moral barangkali ya untuk kami yang studio atau untuk semua narabala ini. Baik, untuk semua sahabat apa ini ya? Narabala Narabala. Kiswah. Apa ini namanya nih? Narabala Kiswah. Narabala. Baik, Narabala Kiswah. Allah sudah menganugerahkan kepada kita semua mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berucap, dan segala nikmat yang lainnya. Namun di luar sana masih ada saudara kita yang oleh Allah dianugerahi keistimewaan. Mereka melihat tapi bukan dengan matanya. Mereka melihat dengan meraba melalui jari-jarinya. Ada juga sebagian saudara-saudara kita di luar sana, mereka yang mendengar bukan melalui telinganya, tapi mereka melihat melalui matanya. Juga ada saudara-saudara kita yang ketika berucap tidak melalui lisannya, tapi mereka berkomunikasi melalui jari jemarinya. Maka kita yang sudah dianugerahi oleh Allah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan mulut atau lisan bisa berucap. Sudah selayaknya kita semua memberikan perhatian, memberikan ruang dan kesempatan kepada teman-teman kita untuk sama-sama memiliki hak, terutama hak keagamaan, agar mereka juga bisa mengenal Allah, bisa belajar Al-Quran, bisa memahami ajaran Al-Quran, bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan bisa menjadi muslim yang kafah, dan hingga akhirnya kita semua setara, baik di sisi Allah maupun di sisi makhluk Allah. Maka saya mengajak semua sahabat untuk kita belajar Al-Quran Braille dan mau dengan tulus hati mengajarkan Al-Quran Braille ini kepada teman-teman kita yang saat ini mengalami hambatan dalam melihat. Kita juga memiliki kepedulian memberikan fasilitas media mushaf Al-Quran agar mereka juga memiliki mushaf yang bisa mereka baca setiap hari, setiap saat. Itu mungkin dari saya, mohon maaf semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Mbak Ida. Ini pesan yang sangat dalam sekali, dan semoga keinginan dan niat baik Mbak Ida dan teman-teman sekalian di Yayasan Mahat Al-Kamil bisa terwujud dan Allah memudahkan segala harapannya. Amin ya rabbal alamin. Mas Dizal penutup. Ini saya jadi ingat ya dulu ngaji At-Tibiyan fi Adabi Hamalatil Quran gitu ya. Imam Nawawi itu sebagai pembuka itu mengutip hadis yang menurut saya sangat memotivasi ya, bahwa orang belajar Al-Quran itu ada yang sudah mahir, ya, ini dapat pahala jelas lah ya, bersamai para malaikat. Ada satu lagi ya, di situ disebut dengan man yatatak, yang kalau baca itu au, itu falahu ajrun, pahalanya double. Karena kalau udah lancar kan ya gampang saja. Kan bagi orang yang yatatak dalam bahasa Arab itu au kan berat ya. Apalagi yang mohon maaf ya, yang tunanetra, ini pahalanya sudah double kuadrat ya, luar biasa. Baik yang belajar apalagi yang mengajar ya. Effortnya luar biasa, butuh kesabaran, ketekunan dan banyak hal. Itu
refleksi. Ya, terima kasih Mas Jo. Refleksi dari kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Ada di Hamalatil Ya, dari Al-Quran karya Imam Nawawi. Nah, sebagai closing teman-teman, narabala kiswah dimanapun Anda berada, saya jadi terngiang sebuah ayat di surat Ar-Rahman yang sering diulang-ulang dan juga menjadi salah satu backsound dari acara kiswah dan menjadi lagu favorit kita semuanya, Keraton Band yang bunyinya adalah Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dari perenungan dan refleksi Mbak Ida, kita baru sadar bahwa ternyata indera kita ini masih kita nikmati diri sendiri, sementara keluarga yang lain, saudara-saudara kita itu ingin juga melihat bagaimana keindahan Al-Quran melalui inderanya. Ya, semoga dari acara yang singkat ini kita semua diberikan kebaikan dan keberkahan serta langkah-langkah yang membantu teman-teman tunanetra disabilitas, dan kita doakan juga Mbak Ida serta tim di Pentas Al-Quran sedang mengadakan banyak inovasi, terutama ada bagaimana Al-Quran juga bisa dinikmati oleh disabilitas yang lain ya. Semoga terwujud dan kita semua mendukung itu, mendoakan itu. Semoga bermanfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih teman-teman kiswah. Mbak Ida, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Amin. Ya, kami sudahi di episode ini. Semoga bisa ketemu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.